Saudara-saudari yang terkasih, identitas seseorang tidak selalu cukup ditentukan dan diakui dari profesi, jabatan, maupun gelar yang diperolehnya. Tetapi identitas itu harus tampak dalam tindakan nyata, tampak dari bagaimana ia hidup. Misalnya, seseorang disebut sebagai seorang guru, jika ia sungguh-sungguh memberi diri, memberi perhatian, dan kasihnya kepada para muridnya. Tetapi sebutan itu akan terasa kosong tanpa makna ketika ia tidak pernah mengajar dengan baik, tidak membimbing, dan tidak peduli kepada murid-muridnya. Atau seseorang bisa saja disebut sebagai pribadi yang baik, tetapi jika sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan kebaikan, maka sebutan itu menjadi sia-sia karena tidak sesuai dengan hidupnya. Demikian pula dalam hidup beriman, menjadi orang Katolik bukan sekedar status atau identitas di atas kertas atau di KTP saja, tetapi harus nyata dalam cara kita hidup. Bacaan-bacaan esok hari tertuju pada kehadiran Sang Penolong yang lain yang dijanjikan Yesus kepada kita, yakni Roh Kudus, yang akan membimbing dan menguatkan kita dalam menjalani iman secara nyata. Dalam kehidupan jemaat perdana kita melihat bagaimana iman itu dihidupi dengan sungguh-sungguh. Filipus mewartakan Injil di Samaria, dan banyak orang yang menerima Kristus dalam hidupnya. Ketika Petrus dan Yohanes mendengar hal itu, mereka datang untuk meneguhkan dengan doa dan menumpangkan tangan agar mereka menerima Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya melulu soal pewartaan, tetapi juga diteguhkan dalam persekutuan, sebagaimana para rasul bersatu untuk mewartakan dan melayani mereka yang menerima Kristus dalam hidupnya. Di sisi lain, Rasul Petrus juga menasihati kita untuk tetap setia dalam iman, berani memberi pertanggungjawaban atas pengharapan yang kita miliki. Ia menegaskan bahwa kesaksian hidup yang baik akan menjadi kekuatan, kendati pun itu di tengah tekanan dan penderitaan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Dalam Injil, Yesus Kristus menegaskan bahwa kasih kepadanya harus diwujudkan dalam ketaatan pada perintahnya. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama dengan tulus, tanpa syarat dan tanpa membeda-bedakan. Kasih bukan hanya perasaan emosional semata, tetapi tindakan nyata yang terwujud dalam perhatian, kepedulian, dan pengorbanan bagi orang lain. Dalam hal ini, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan menyertai kita, sehingga kita tidak akan berjalan sendirian. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup setia dan menjadi saksi yang nyata melalui perkataan dan perbuatan yang benar. Bahkan ketika menghadapi tekanan atau tantangan, kita dipanggil untuk hidup berbeda, menjadi pribadi yang sungguh menghidupi iman dengan hati yang tulus. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti bersikap jujur, peduli pada sesama, dan tetap berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Itulah identitas diri kita. Marilah kita membuka hati terhadap karya Roh Kudus dan menjalani hidup sebagai saksi Kristus yang sejati. Semoga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat terang kasih Tuhan dan merasakan kehadirannya. Tuhan memberkati.